Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi struktur data yaitu algoritma DFS, BFS, dan Dijkstra. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Restu Maulid Asyidik dengan NIM akhir 111. Saya Putra Muhammad Syafiq Rashid dengan NIM akhir 098. Dan saya sendiri Taufik Rohman Intansyah Putra dengan NIM akhir 127. Deep First Search adalah algoritma penelusuran pada graf atau pohon yang bekerja dengan cara menyusuri simpul sedalam mungkin terlebih dahulu, lalu mundur atau backtrack untuk menjelajahi cabang lainnya. Ciri khas DFS ada 4, yaitu yang pertama menjelajahi sedalam mungkin sebelum beralih ke cabang lain, menggunakan stack eksplisit atau rekursi, yang ketiga tidak menjamin jalur terpendek, dan yang terakhir efektif untuk struktur graf dalam atau bercabang banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan DFS. Yang pertama ada hemat memori menggunakan stack sehingga tidak menyimpan semua simpul sekaligus seperti BFS. Yang kedua, cocok untuk graf yang dalam, efektif jika solusi berada jauh dari simpul awal. Yang ketiga, implementasi sederhana, mudah diterapkan dengan rekursi sehingga kode lebih singkat. Menjelajahi semua simpul, ideal untuk mencari komponen terhubung dan deteksi siklus. Yang kelima, digunakan dalam banyak algoritma seperti topological sort, cycle detection, dan spanning tree. Dan yang terakhir, efektif untuk maze and puzzle. Menelusuri semua jalur sampai solusi ditemukan, meski bukan yang terpendek. Selanjutnya ada kekurangan DFS. Yang pertama, tidak menjamin jalur terpendek. DFS bisa menemukan solusi yang jauh atau tidak efisien. Yang kedua, bisa terjebak dalam infinite loop jika graf memiliki siklus dan tidak ada pengecekan visit. Yang ketiga, resiko stack overflow. Pada graf yang sangat dalam, penggunaan rekursi bisa menyebabkan memori penuh. Dan yang keempat, hasil bergantung pada simpul awal. Urutan penelusuran dan hasil bisa berbeda, tergantung node awal. Dan yang terakhir, kurang efisien untuk graf luas atau banyak cabang. DFS sering melakukan backtracking berulang jika banyak jalur. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tujuan utama DFS. DFS adalah memiliki beberapa tujuan utama dalam proses penelusuran graf atau pohon. Tujuan utamanya adalah untuk menjelajahi seluruh simpul atau node yang terhubung dalam sebuah graf, dimulai dari satu simpul awal dan menyusuri jalur hingga sedalam mungkin sebelum kembali atau backtrack untuk menjelajahi cabang lain. DFS juga digunakan untuk mencari apakah ada jalur antara dua simpul tertentu dalam graf. Selain itu, DFS sering dimanfaatkan untuk mendeteksi adanya siklus di dalam graf, membentuk struktur seperti spanning tree tanpa menciptakan loop, serta menjadi dasar dalam berbagai algoritma penting seperti topological sort, strongly connected component, dan pencarian jalur atau path finding. Dengan kemampuannya menjelajahi graf secara menyeluruh, DFS sangat berguna dalam pemrosesan data yang berbasis relasi antar simpul. Selanjutnya adalah ini contoh dari program DFS. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang integer v adalah itu untuk jumlah simpul. Nah, yang di bawahnya itu vektor untuk menggambarkan daftar agensi, dan di bawahnya untuk menyimpan urutan kunjungan simpul, dan begitu terus sampai ke bawah. Selanjutnya ada output program. Nah, dari hasil proses DFS dimulai dari simpul 0, dari 0 mengunjungi simpul 2, dari simpul 2 mengunjungi simpul 4, dan mengunjungi simpul 1, dan terakhir ke simpul 3. Jadi urutan kunjungan simpul dari 0, 2, 4, 1, dan terakhir di 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rashid. Saya akan menjelaskan Breadth First Search adalah algoritma penelusuran graf atau pohon yang berjalan melebar terlebih dahulu. Dari simpul awal menjelajahi semua tetangganya sebelum pindah ke level berikutnya. BFS sangat efektif untuk mencari jalur terpendek pada graf tak berbobot. Contoh aplikasi seperti GPS, pencarian teman di media sosial, pemrosesan gambar. Kelebihan BFS, menemukan jalur terpendek, shortest path. Yang kedua, komprehensif atau menyeluruh. Yang ketiga, jaminan ketemunya solusi. Yang keempat, cocok untuk struktur data, tree, dan graph.
Kekurangan BFS, yang pertama, konsumsi memori besar. Yang kedua, kurang efisien pada graf besar. Yang ketiga, BFS tidak dapat digunakan untuk mencari jalur terpendek pada graf berbobot. Tujuan utama BFS adalah untuk mencari dan menjelajah semua simpul dalam sebuah graf atau tree secara sistematis, mulai dari simpul awal, root atau source, dan bergerak ke tingkat yang lebih dalam secara bertahap. Di sini ada contoh program, saya akan menjelaskan sedikit. InterJV adalah jumlah simpul dan vektor adalah agency list. Output program seperti di sini hasil dalam bentuk tree 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 adalah node atau akar, dan 1, 2 adalah node dari anaknya dari 0, 3, 4 anaknya dari 1, dan 5 anaknya dari 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Restu. Saya Restu Maulid Asyidik. Di sini saya akan membahas algoritma Dijkstra. Apa itu Dijkstra dalam C++? Dijkstra adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari satu simpul atau node ke node lainnya dalam sebuah graf berbobot yang memiliki bobot tidak negatif. Dijkstra bekerja dengan cara menghitung jarak minimum dari simpul awal ke semua simpul lainnya, lalu memperbarui jarak secara bertahap berdasarkan bobot sisi atau edge dari graf. Kelebihan dari Dijkstra yang pertama, efisien untuk graf berbobot non-negatif, cocok untuk pemetaan rute dan jaringan, dan kelemahannya tidak bisa digunakan untuk graf dengan bobot negatif, kurang efisien untuk graf sangat besar tanpa optimisasi, misal pakai Astar atau Bellman-Ford. Tujuan utama Dijkstra menemukan jarak terpendek dari satu simpul sumber ke satu atau semua simpul atau node lainnya. Juga banyak digunakan dalam jaringan komputer, terus sistem navigasi seperti Google Maps atau GPS, lalu dalam game, AI pathfinding, dan pemodelan jaringan, jalan, atau graf sosial. Ini ada contoh program dari algoritma Dijkstra, di mana kita pertama membuat inisialisasi dari nilai infinity. Lalu fungsi pertama untuk mencari jalur yang paling pendek dari masing-masing node. Terus ada fungsi utama Dijkstra dan menggunakan fungsi main utama untuk mencetak graf. Untuk hasil program seperti ini. Di sini ada visualisasi dari graf yang dari mana dicari dari jalur 1 untuk menuju jalur 8, menuju node 8. Program dimulai dengan dari node 1, lalu program membandingkan antara 2 dan 3. Program memilih simpul node 2, simpul 2 untuk menentukan jalur selanjutnya. Lalu melakukan perbandingan kembali. Setelah melakukan perbandingan dan dicari jalur yang terpendek, dicari ketiga, ternyata yang ditemukan adalah 3. Lalu perbandingan dilakukan lagi. Yang terpendek adalah 4, lalu pindah ke 4. Dan 4 hanya memiliki satu jalur yaitu ke-5, lalu lanjut dan dilanjutkan lagi karena 5 hanya memiliki satu jalur ke-6, dan dari 6 membandingkan antara jalur 8 atau jalur ke node 7. Lalu setelah diperbandingkan ada node 7, lalu pindah ke node 7, dan terakhir dari 7 ke tujuan akhir ke node 8. Seperti itu contoh programnya atau contoh cara kerja dari algoritma Dijkstra. Selanjutnya ada dokumentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Kami akhiri presentasi ini bukan karena kami ingin, tapi karena waktu juga yang memisahkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.